Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Subang segera diumumkan, Yosef tiba-tiba murka karena dituding Danu soal ini. Halo pemirsa yang setia selalu mengawal kasus Subang, semoga kalian selalu dikasih kesehatan ya. Masih mengenai dengan peristiwa di Subang, peristiwa perampasan nyawa Amel dan Tuti di Subang, perkembangan baru diduga kasus ini, dan akhirnya akan diselesaikan. Sudah ke-9 bulan lamanya, hingga kini kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang juga dikenal dengan nama kasus Subang, masih selalu menjadi pertanyaan publik. Kepolisian daerah Jawa Barat, Polda Jabar, belum juga mampu mengungkap siapa pelaku, dalang dan motif dasi kasus Subang ini yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel itu. Sudah 2 kali Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana menjanjikan, kasus Subang akan terungkap. Pertama di akhir tahun 2021 Kapolda mengatakan akan terungkap awal tahun 2022. Namun awal tahun 2022 sudah lewat, apa yang dikatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana tidak terwujud. Kasus Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu itu masih menjadi teka-teki. Kemudian di bulan Maret tahun 2022, Kapolda Jabar Suntana kembali mengatakan bahwa kasus Subang akan terungkap sebagai kado bulan puasa. Lagi-lagi puasa sudah lewat dan Lebaran Idul Fitri sudah berlalu. Apa yang dikatakan Kapolda Jabar Suntana tak kunjung terwujud. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum terungkap. Dalam kasus perampasan nyawa ibu Tuti dan anak Amel Subang, yang menarik dan muncul ke permukaan justru kini ada 2 kubu yang sedang pamer konflik, yakni kubu Yosef dan kubu Danu. Konflik itu semakin memanas manakala Yosef menyoroti kesaksian Muhammad Ramdhanu alias Danu yang membuat dia murka, marah besar. Yosef murka karena ternyata dalam kesaksiannya di depan penyidik Polres Subang, Danu menuduh Yosef lah pelaku pembunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dikutip dari kanal YouTube Koin 1077 dan dilansir Garuda Update dalam video, B4P Ko Becanda. Pak Yosef menantang TTD dia, yang diunggah pada tanggal 28 April tahun 2022. Yosef melampiaskan kemarahannya kepada Danu. Sampai digembor-gembor sampai-sampai dijadikan framing oleh Danu bahwa Danu itu betul-betul telah menuduh saya sebagai pembunuh, kata Yosef dengan nada penuh emosional. Tudingan Danu lainnya yang dialamatkan kepadanya, kata Yosef masih ada. Namun ia enggan membicarakannya kecuali tuduhan soal pembunuhan itu yang telanjur menyebar. Tapi yang jelas-jelas dia telah memframing menuduh saya sebagai pembunuh. Danu itu telah betul-betul menuduh saya sebagai pembunuh. Dia telah memframing dan menuduh saya sebagai pembunuh, kata Yosef. Danu menuding Yosef sebagai pelaku pembunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu dikatakannya saat dia menjalani pemeriksaan selama 3 hari di Polres Subang pasca kejadian. Muhammad Ramdhanu alias Danu juga melontarkan tudingan itu setelah dia digonggong dan digigit anjing pelacak dan sebelum didampingi pengacara Ahmad Taufan dari ATS Law Firm. Anehnya, ungkap Yosef, saat kesaksian tentang dirinya itu dibuat berita acara pemeriksaan, BAP, Danu malah menolak menandatangani. Nah itu saya itu herannya, kenapa BAP tidak ditandatangani? Itu yang menjadi tanda tanya. Apa alasan yang sebenarnya, kata Yosef. Soal ada sebagian YouTuber yang juga seolah ikut memframing dirinya sebagai pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti dan Amel, Yosef mengaku enggan melaporkannya dengan alasan takut mengganggu penyidik dan penyelidikan. Kalau sekarang dilaporkan akan mengganggu penyidik dan penyelidikan, katanya. Apalagi ungkap Yosef, polisi sendiri sudah menegaskan kepadanya tidak akan terganggu dengan statement-statement yang tidak jelas dan tidak bertanggung jawab yang ada di media sosial. Yosef sendiri mengatakan dirinya tidak akan terpengaruh dengan statement-statement opini liar yang tidak jelas dan salah di media sosial. Yosef hanya akan mengingatnya, minimal dia telah merusak dan mencemarkan nama baik dan menggiring opini bahwa seolah-olah saya sebagai pelaku, ujar Yosef. Yosef mengungkapkan, saat di BAP, dirinya dan juga Mimin istrinya menjelaskan kepada penyidik apa yang diketahuinya terkait kasus perampasan nyawa yang menewaskan ibu Tuti dan Amel di Subang dengan sebenar-benarnya, sedikit pun tidak berbohong. Masa saya harus berbohong, atau istri saya harus berbohong? Kan dimintanya juga kejujuran, jangan dibuat-buat. Jangan membuat cerita berbohong. Saya diminta kejujuran. Kalau kita bicara bohong, gak lamalah, pungkas Yosef. Soal Danu yang tidak mau tanda tangan BAP, sebenarnya pernah dipersoalkan Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef. Rohman mengaku sangat merasa heran karena Polres Subang membiarkan ada saksi yang memberikan keterangan tidak pasti.
Kenapa Polres Subang membiarkan ada orang memberikan keterangan tidak benar? Padahal kan ini proses demi keadilan, gak boleh dong orang memberikan keterangan begitu saja, menarik keterangannya atau tidak mau menandatangani, kata Rohman dalam tayangan video lainnya di kanal YouTube Koin 1077. Dan karena alasan Danu suka berbohong itu pula lah, kata Rohman Hidayat, Yoris yang semula satu kuasa hukum dengan Danu memilih hengkang dan bergabung dengan Yosef di bawah kuasa hukum dirinya. Sebagaimana dituturkan oleh Yoris, Rohman mengatakan alasan Danu tidak mau menandatangani BAP kala itu karena apa yang dikatakan kepada penyidik hanya karangannya saja. Danu tidak mau menandatangani BAP dan mengatakan bahwa keterangannya itu hanya karangan saja, ujar Rohman Hidayat. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.